Kuasa hukum Gubernur Papua resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB alias LE sebagai tersangka dugaan gratifikasi 1 miliar. Namun dalam perjalanan proses hukumnya, penyidik KPK mendapati hambatan. Salah satunya, tindakan atau upaya mengaburkan fakta yang dilakukan dari tim kuasa hukum LE Dr. Stefanus Royrani CS. Dengan mengklaim bahwa langkah penegakan hukum tersebut ditunggangi kepentingan politik oknum tertentu, seolah-olah penetapan tersangka LE dikarenakan ada kepentingan politik. Kepala BIN ikut mengintervensi situasi kehidupan politik di tanah Papua. Ini urusan demokrasi di tanah Papua. Bagaimana bisa Kepala BIN ikut terintervensi? Dan mereka meminta Pak Lukas menandatangani poin ke-6, salah satunya adalah minta supaya Bapak Paulus Pau diterima sebagai Wakil Gubernur Lukas NMB. Dan itu semua tidak ada kaitannya dengan Bapak Paulus Waterpau, Bapak Tito, Bapak Bahlil, Bapak Budi Gunawan begitu. Ini karena murni penegakan hukum begitu. Dan kami menyebutnya ini sebagai koruptor strike back atau serangan balik dari para koruptor. Pernyataan kuasa hukum LE tersebut dinilai sesat dan menyesatkan, bahkan mengandung kebohongan dan fitnah. Oleh karenanya itu, karena sudah menyebut nama saya selaku warga negara baik, saya bikin somasi. Dan somasi itu sudah dilayangkan 2 kali 24 jam dan sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian tidak memberikan klarifikasi, sehingga hari ini kami melaporkan di Barreskrim Polri. Komjen Pol Pern Dr. Andes Paulus Waterpau MSI yang telah dicemarkan nama baiknya oleh tim kuasa hukum LE tak tinggal diam. Somasi pun dilayangkan melalui kuasa hukum yang ditunjuk dari Harpa Law Firm. Namun somasi dengan memberikan waktu 2 kali 24 jam malah diabaikan. Tim kuasa hukum LE malah semakin menjadi-jadi dengan kembali mengeluarkan pernyataan yang mengandung kebohongan dan fitnah. Kuasa hukum Komjen Pol Pern Paulus Waterpau, Herianto SHMH, langsung tancap gas dengan melaporkan tim kuasa hukum LE ke Barreskrim Mabes Polri atas kesengajaan mengeluarkan pernyataan tidak mendasar itu. Laporan polisi ke Barreskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan tim kuasa hukum tersangka Lukas NMB ini terregister dengan nomor LP-B-0570-angka Romawi 9-2022-SPKT Barreskrim Polri tanggal 29 September 2022. Herianto menegaskan bahwa penetapan tersangka Lukas NMB murni penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak ada sangkut paut dengan kliennya serta persoalan politik. Apa yang dinyatakan oleh kuasa hukum Gubernur LE merupakan wujud dari serangan balik para koruptor strike back, karena penetapan tersangka Gubernur LE merupakan pintu awal untuk mengungkap dan menemukan dugaan korupsi lainnya. Kuasa hukum Gubernur LE mengeluarkan pernyataan-pernyataan tanpa dilandasi fakta hukum. KPK telah menetapkan tersangka Gubernur LE berdasarkan fakta hukum dan minimal 2 alat bukti sebagai KUHP dan Undang-Undang Tipikor. Jelas Herianto dalam keterangan persnya yang diterima Korri.com pada Kamis. Herianto menuturkan bahwa apa yang dilakukan kuasa hukum Gubernur LE sama persis dengan yang dilakukan pengacara Frederick Yunadi ketika membela mati-matian terdakwa Setia Novanto beberapa tahun silam.